peluang terbesar Golkar adalah bergabung dengan PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Tapi kalau Golkar masih ngotot bergenit-genit dengan kelompok oposisi, salah satunya adalah Partai Demokrat, Golkar akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari rakyat tahun 2024 nanti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pasca diumumkannya Ganjar Pranowo menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tiba-tiba konstelasi politik jadi sedikit berantakan. KIB dan KIR, jadi KIB itu adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang ada Golkar, ada PAN, ada P3, kemudian ada KIR, Koalisi Indonesia Raya, ada PKB, ada Gerindra, yang sedianya awalnya mau bersatu dengan tanpa PDIP, jadinya malah buyar pasca Ganjar Pranowo resmi dicalonkan menjadi calon presiden dari PDIP. Rupanya pesona Ganjar terlalu kuat sehingga koalisi yang sedianya akan dibangun, namanya koalisi besar ini berantakan. P3, PAN sudah merapat ke PDIP. Mereka resmi mengusung Ganjar Pranowo. Bahkan P3 mewacanakan dibentuk KIB Plus. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana dengan Golkar? Saya katakan Khofadis Golkar. Golkar seperti kebingungan. Golkar dengan Gerindra tidak terlalu akrab. Gerindra malah asik dengan PKB. Sedangkan Golkar mulai bergenit-genit, mulai mendekati Demokrat. Golkar ini seperti kebingungan, gitu. Kelihatannya kebingungan. Kalau kita melihat selama ini genetika partai Golkar itu adalah partai yang ingin kadernya ikut dalam pemerintahan atau partai yang berkuasa, kayaknya pintu bagi Golkar belum terbuka lebar di PDIP. Atau Golkar sengaja untuk mencari bargaining position. Saya menduga keras dengan pertemuannya dengan AHY, kemudian mereka bernostalgia era zaman SBY, itu hanya strategi dari Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, untuk menaikkan posisi tawar di depan koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo. Karena saya mempunyai keyakinan kuat Ganjar Pranowo tidak akan terbendung lagi. Dan saya juga mempunyai keyakinan kuat bahwa Airlangga Hartarto tidak mempunyai daya magis atau daya magnet untuk menarik dukungan karena elektabilitasnya selalu rendah. Kita tahu Golkar juga tidak terlalu solid-solid amat. Sebagian ada yang mendukung Anies Baswedan, sebagian lagi juga nggak tahu kemana, sebagian lagi mendukung apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Nah, saya yakin ini paman AH ini, Airlangga Hartarto ini sedang mencoba peruntungannya dengan mulai kasak kusuk menaikkan posisi tawar. Sebetulnya kalau boleh jujur, harus kita akui Golkar tidak mempunyai kans atau tidak mempunyai kader yang bisa dicalonkan menjadi calon presiden. Apalagi kalau ngotot ketua umumnya dicalonkan jadi calon presiden tahun 2024, sama sekali tidak mempunyai peluang. Peluang terbesar dari Golkar menurut saya adalah bergabung kepada partai atau kelompok yang sudah mencalonkan calon presiden. Dan dalam hal ini peluang terbesar Golkar adalah bergabung dengan PDIP, dengan mendukung Ganjar Pranowo.
Jadi di posisi tawar Paman AH itu tidak bisa menjadi wakil presiden atau apa, tapi menurut saya maksimal dengan potensi Golkar yang sekarang ini bisa ya Menko, Menteri atau apa begitu. Tapi kalau bersanding dengan Ganjar Pranowo menjadi cawapres, kelihatannya tidak memberikan added value buat Ganjar Pranowo. Karena saya lihat sekarang belum ada sosok kuat dari Golkar yang memenuhi kriteria satu, Pancasilais dan nasionalis, yang kedua mampu dan mau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi, dan yang ketiga mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menghadapi kelompok-kelompok intoleran, radikal dan ekstremisme. Saya belum melihat calon atau kapabilitas, kualitas kader Golkar yang mempunyai kriteria yang saya sebutkan di atas. Jadi artinya saran saya sebetulnya Golkar jangan terlalu menilai dirinya terlalu tinggi. Kekuatan Golkar adalah di mesin politik yang sudah berjalan, mempunyai pengalaman puluhan tahun sejak Orde Baru. Tapi kalau jujur, Golkar harus mengakui bahwa selama Orde Baru, Golkar ini hanya disapih, hanya menjadi alat dari Orde Baru, bukan partai murni. Golkar menjadi partai yang sebenarnya itu adalah setelah reformasi, dan ini juga sama dengan partai-partai yang lain. Tapi harus diakui infrastruktur Golkar sampai ke grassroots cukup kuat. Tapi ideologi Golkar tidak terlalu kuat menurut saya. Tidak sekuat PDIP atau mungkin yang lain. Jadi menurut saya peluang terbesar Golkar adalah bergabung dengan PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, dengan tidak memberikan posisi tawar atau bargaining yang terlalu berlebihan. Jadi menurut saya Golkar tidak perlu bergenit-genit lagi untuk ketemu dengan Nasdem atau Demokrat atau PKS atau apa. Sudahlah, sadar diri saja. Kalau kita membuat SWOT analisis, kekuatan Golkar itu infrastrukturnya cukup kuat, pengalamannya oke, tapi juga ada banyak kelemahan. Kelemahan yang paling mendasar saat ini, yang pertama saya tidak melihat sosok kuat dari kader Golkar yang bisa diharapkan untuk menjaga Indonesia. Yang kedua, saat ini ada PR besar di soliditas di dalam tubuh Partai Golkar sendiri. Artinya dari dua hal ini, saya kira menurut saya, analisis saya, Golkar jangan terlalu bergenit-genit untuk memberikan posisi tawar yang berlebihan. Jadi saya bukan pendukung Golkar, saya bukan pendukung partai manapun. Saran saya secara objektif, sebaiknya Golkar merapat ke PDIP atau mengikuti saran dari P3 untuk membuat KIB plus mendukung Ganjar Pranowo, dan itu bisa berkontribusi untuk menjaga Indonesia. Saya jamin kalau Golkar masuk dalam kelompok nasionalis, kelompok yang diberikan restu oleh Presiden Jokowi, suara Golkar masih tetap tinggi. Tapi kalau Golkar masih ngotot bergenit-genit dengan kelompok oposisi, salah satunya adalah Partai Demokrat, Golkar akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari rakyat tahun 2024 nanti. Ini menurut saya. Jadi tidak perlu kebingungan, ini suara dari rakyat yang melihat Golkar dari kejauhan, dari helikopter view. Jadi menurut saya pimpinan Golkar realistislah. Jangan berlebihan, jangan kegenitan. Jangan sampai pintu koalisi Ganjar Pranowo tertutup, nanti Golkar ketinggalan kereta. Jati diri Golkar itu adalah kelompok nasionalis. Genetika Golkar adalah partai yang berkuasa. Jadi menurut saya Golkar harus merapat pada kelompok yang berpotensi menang, dan menurut saya Ganjar Pranowo mempunyai peluang terbesar dalam hal ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini analisis saya, mudah-mudahan diterima karena ini objektif, tidak punya kepentingan apapun, tapi
saya berharap Golkar bersama kami semua untuk menjaga NKRI, menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamri.